Jadi kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum Ibu serahkan kepada Kakak Dery, di sini akan ada hadiah untuk ATT, yaitu hadiahnya adalah 2 penanya terbaik. Nanti akan ada sesi tanya kepada kakak dari Museum Gedung Satenya. Yang kedua, ATT nanti akan ada resum terbaik. Jadi ATT nanti yang hari ini bergabung bersama kita, ATT boleh tulis kesimpulannya, nanti dikumpulkan ketika masuk sekolah, dan nanti akan dinilai dan resume terbaik akan mendapatkan hadiah. Apapun hadiahnya, insya Allah hadiahnya akan menarik sekali. Oleh karena itu, ATT marilah kita mulai. Dan kami serahkan kepada Kakak Dery dari Museum Gedung Sate Bandung. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka. Bismillah. Kita perkenalan lagi ya, nama kakak Dery Reski Pratama. Kakak di sini sebagai tim edukator Museum Gedung Sate. Di sini kakak mau ngajak adik-adik semuanya sama bapak ibu semuanya untuk jalan-jalan di Museum Gedung Sate. Sebelumnya kakak mau nanya, ada yang pernah ke sini nggak? Ada yang pernah main ke Gedung Sate atau ke museumnya? Ada yang pernah? Belum. Sudah ada? Sudah ada? Belum. Berarti ini pertama kali ya? Ini pertama kali ya? Iya. Jadi, oke. Jadi Museum Gedung Sate ini merupakan informasi, isinya itu seputar informasi tentang perkembangan Kota Bandung, sama informasi tentang Gedung Sate itu sendiri. Nah, ini adalah panel pertama, bisa dilihat, ini adalah perjalanan perkembangan Kota Bandung. Dari mulai 1920 sampai 1920 pada saat Gedung Sate dibangun. Nah, kita mulai dari tahun 1810. Ini merupakan masih tahun kolonial Belanda, masih kita diduduki oleh Belanda. Pada saat itu yang mendudukinya adalah Gubernur Herman William Denles pada tahun 1808. Nah, beliau ini membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan, panjangnya 1000 km. Nah, dulu itu si jalan Groton Prospect itu yang melewati jalan ini dulu itu dilurusin, lurus ke sini. Cuman karena melihat Kota Bandung yang strategis sehingga dibelokkan ke sini. Tuh. Awalnya jalannya tuh ke sini. Karena Bandung itu dikelilingi oleh gunung, aman dari serangan, cuacanya sangat sejuk. Nah, potret jalan yang ada di Bandung dulu Groton Prospect ini seperti ini nih. Nah, ini ada di Cibabat, di Cimahi. Nah, pada saat itu juga ada pemindahan kota. Awalnya itu adalah di Dayakolot, lalu dipindahkan ke Jalan Groton Prospect tadi. Nah, ini bangunan pertamanya. Ini pendoponya. Pendopo, alun-alun, dan Masjid Agung. Pada saat kekuasaannya Wiranata Kusuma kedua, bupatinya. Nah, karena Bandung kaya akan sumber daya alamnya, Bandung juga dijadikan tempat hasil tanam paksa. Nah, ada hasil tanam paksanya itu berupa teh, kopi, dan tanaman lainnya yang diserahkan langsung ke Belanda. Dulu dikumpulkan dulu di Bandung. Nah, tempat ini sekarang digunakan sebagai Balai Kota Bandung, salah satu wilayah di Kota Bandung. Nah, kalau adik-adik pernah jalan-jalan ke Bandung, pasti tahu Pasar Baru. Nah, dulu potret Pasar Baru ini seperti ini. Masih seperti ini. Terus Masjid Agung setelah direnovasi, bentuknya seperti ini, renovasi pertama. Nah, dari sini mulai banyak bangunan di Bandung. Dimulai ada sekolah pertama di Bandung, yaitu Quick School, sekolah guru, sekolah untuk priai. Terus ada Gedung Pakuan. Nah, ini rumahnya dinas gubernur. Dulu sebagai rumah residen Priangan. Nah, dari situ terus banyak nih investor yang datang ke Bandung. Salah satunya adanya hotel
Grand Hotel Homen. Nah, ini yang punyanya orang Belanda dulu. Nah, terus mulai pembangunannya mulai banyak itu ditandai dengan masuknya jalur kereta api. Nah, dulu perjalanan pemindahan tanam paksa itu lewat Delman. Bisa dibayangkan ya, dari Bandung ke Jakarta ke Batavia itu lewat Delman. Nah, terus gara-gara masuknya kereta api, jadi aksesnya pembangunan kota Bandungnya semakin cepat. Gitu. Terus juga ada tempat nongkrongnya orang Belanda, namanya Societe Concordia. Nah, kalau sekarang digunakan sebagai Gedung Merdeka. Terus ada hotel juga, Hotel Preanger. Terus ada Bank Indonesia. Terus ada lapangan terbang yang kedua, ini ada lapangan terbang Andir. Terus ada sekolah teknik pertama, namanya Teknik Hoges de Bandung. Kalau sekarang lebih dikenal dengan ITB. Nah, dari itu semua, karena Bandung itu sudah komplit ya, dari mulai bandaranya ada, hotelnya banyak, terus kotanya aman, sehingga timbul gagasan untuk memindahkan ibu kota. Jadi dulu tuh ada gagasan untuk memindahkan ibu kota. Awalnya di Jakarta mau dipindahkan ke Bandung. Nah, ini adalah konsepnya. Dulu konsep untuk memindahkan ke ibu kota ini namanya Government Bedrippen. Gedung pertama yang dibangun saat itu adalah Gedung Sate. Gedung Sate ini dibangun 4 tahun, pada tahun 1920 sampai 1924. Nah, tapi sayang, pada tahun 1930 terjadi krisis global, sehingga pembangunan yang sisanya, bangunan yang lainnya, tidak terselesaikan. Jadi cuma 2 bangunan saja yang terselesaikan, yaitu Gedung Sate sama Gedung PTT Pos. Begitu ceritanya. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman, kota Bandung ini dikelilingi oleh gunung. Jadi sangat aman. Makanya Belanda sangat tertarik sekali dengan kota Bandung. Gitu. Nah, kita bisa lihat maket. Oh, ini adalah rencana Government Bedrippen. Ada departemen umum, ada sekretaris umum, bangunan pemerintahan pusat, Mahkamah Agung, departemen keuangan, terus ada departemen dalam negeri. Kalau ada pernah ke Bandung pasti pernah lihat Monju ya, itu tegak lurus. Tegak lurus tuh dari Gedung Sate. Jadi konsepnya itu udah ada dari dulu, cuman tidak terselesaikan. Jadi cuma 2 bangunan aja yang terselesaikan. Gedung Sate sama PTT Pos yang ini. Kantor Pusat Pos, Telegram, dan Telepon. Nah, kita bisa lihat maket dari Gedung Sate saat ini. Nah, sebelumnya kakak mau nanya dulu ke adik-adik. Barangkali ada yang tahu kenapa Gedung Sate namanya Gedung Sate? Ada yang tahu nggak? Karena adik-adik tahu nggak Gedung Sate kenapa namanya Gedung Sate? Sate. Ya boleh Fatih, boleh dijawab Fatih kenapa? Karena gimana Fatih? Yang paling atas itu memiliki tusukan seperti sate, 6 tusuk sate. Ya, tapi di atas menara. Tusukannya di mana tuh? Di atas menara. Jadi bukan ada tukang satenya ya? Iya. Ya. Ya benar. Jadi iya betul Fatih, mantap. Jadi nama asli dari Gedung Sate adalah Gedung Van Verkeer and Waterstaat. Bisa diulangi nggak? Gedung Van Verkeer and Waterstaat. Gedung bisa nggak ngejanya? Apa? Gedung Van Verkeer and Waterstaat. Susah ya? Susah kan? Iya susah. Iya. Nah, nama dari Gedung Sate ini adalah Gedung Van Verkeer and Waterstaat. Nah, peruntukannya atau bahasa Indonesia ada Gedung PU, Kerjaan Umum dan Pengairan.
karena orang Bandung juga susah menyebutkan gedung sate ini, gedung Panverkir and Waterstad, karena melihat penangkal petir yang tusukan ini menyebut seperti sate, maka orang-orang sekitarnya menyebutnya gedung sate. Mungkin simpelnya seperti itu. Betul sekali itu, Patih, mantap. Nah, lambang dari penangkal petir ini ada 6 buletan. 6 buletan ini artinya pembiayaan dari gedung sate itu sendiri menghabiskan 6 juta gulden atau setara dengan 45 miliar pada saat itu untuk satu gedung saja gitu. Insinyur dari gedung sate ini adalah Johan Gerber, orang Belanda. 2 bangunan ini adalah Johan Gerber, sedangkan yang bangunan ini adalah Insinyur Sudebyo, orang Indonesia. Dulu peruntukannya sebagai DPRD Bandung, gedung DPR. Nah, gedung sate ini dibangun pekerjanya itu sampai 2.000 pekerja asal Indonesia dan sekitar 200 pekerja asal Cina sebagai pengukir kayu dan batu. Gitu. Nah, kita langsung hal unik yang ada di gedung sate ini adalah interactive glass. Mungkin ada di sini pernah nonton Iron Man ya. Nah, di sini juga kakak bisa jadi Iron Man. Jadi bisa digerak-gerakin. Nah, ini adalah ornamen-ornamen yang ada di gedung sate. Salah satunya adalah Balai Nyuncung. Balai Nyuncung. Balai Nyuncung ini ada rumah khas adat Sunda. Jadi, gedung sate ini adalah gedung perpaduan 2 budaya. Di mana bangunannya itu seperti Istana Alhambra yang ada di Spanyol, sedangkan ornamen-ornamennya itu ornamen yang diambil dari Nusantara. Nah, salah satunya ini, Balai Nyuncung ini. Nah, terus ada pilar-pilarnya, tuh, ada candi-candinya. Nah, batuan-batuan candi yang diambilnya juga itu sama seperti batuan candi pada umumnya gitu. Batuan andesitnya. Ini adalah padu raksa. Oh, banyak. Nah, ada ornamen Islamnya. Nah, terus ada original blueprint. Nah, ini adalah tulisan tangan dari arsiteknya. Datanya ini semuanya diambil dari Belanda langsung dulu, sebelum pembuatan museum. Tulisan tangannya semuanya ini. Terus gedung sate juga sudah di 3D scan. Jadi, semua dari hitungan gedung sate ini udah ada hitungannya. Jadi, kalau misalnya nih gedung sate terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gedung sate ini bisa dibangun kembali karena semuanya sudah dihitung demikian rupa. Nah, kita langsung ke bangunan dari gedung sate. Nah, terus kita ke atapnya. Nah, atap gedung sate ini tidak menggunakan genting, melainkan kayu ulin khas Kalimantan. Nah, kayu ulin ini fungsinya itu semakin menyerap air, semakin kuat. Jadi cocok dengan iklim kota Bandung yang sering hujan gitu. Nah, kita bisa lihat profil dari arsiteknya, namanya Johan Gerber. Beliau ini pada saat membangun gedung sate ini umurnya 19 tahun. Masih muda, lulusan tercepat. Nah, terus kita lihat kolom bangunan dari gedung sate. Tembok gedung sate. Gedung sate ini mempunyai ketebalan sampai 1 meter. Bisa dilihat, sangat dalam. Ini adalah batuan-batuan belah. Jadi gedung sate ini saking tebalnya sehingga tahan terhadap gempa, tahan terhadap peluru, gitu. Nah, kakak mau nanya nih, di sini ada yang tahu Gubernur Jawa Barat siapa namanya? Ada yang tahu nggak? Ridwan Kamil, Kak. Iya, Bapak Ridwan Kamil. Nah, kita mau ketemu Bapak Ridwan Kamil.
Kalian udah siap? Siap, Pak. Iya. Karena di sini juga kantor Bapak Ridwan Kamil, kebetulan Bapak bisa ke sini. Kita mau ketemu Bapak, oke? Oke. Ya, siap. Salam ke Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Salam, Pak. Nah, ini Bapak Ridwan Kamil di sini. Nah, ini ya, jadi Gedung Sate ini merupakan kantor juga Bapak Ridwan Kamil. Cuman Bapak Ridwan Kamil sekarang lagi sibuk. Fotonya aja di sini. Jadi kalian kalau ke sini bisa foto-foto sama Bapak di sini gitu. Ada Bapak U-nya juga gitu. Nah, terus di sini kalian juga bisa belajar tentang profil tokoh gubernur dari awal sampai sekarang. Tuh. Jadi ini wakilnya, ada gubernurnya. Nah, jadi ternyata Gubernur Jawa Barat yang pertama itu bukan orang Jawa Barat, melainkan orang Jawa Tengah, Bapak Raden Mas Sutarjo Karto Hadikusumo. Beliau lahir di Blora. Nah, kalau gubernur saat ini Bapak Ridwan Kamil, ini bisa dilihat di sini profilnya, karyanya, itu kegiatan-kegiatannya, gitu. Jadi kalian bisa sambil belajar kalau ke sini. Wakilnya juga ada. Bapak UU. Oke. Terus, hal yang unik dari Gedung Sate ini, Gedung Sate mempunyai sirine. Sirine ini, kita bisa dengarkan ya sirine ya. Nah, sirine ini dulu jangkauannya sampai 40 km. Bisa sampai Purwakarta, Cianjur, Subang, Sumedang, Cicalengka, dan Pangalengan. Letak dari sirine ini ada di atap Gedung Sate. Di sebelah sini. Masih aktif, digunakan hanya 2 kali dalam setahun. Pada saat kemerdekaan 17 Agustus sama 3 Desember, hari PU. Gitu. Nah, terus kita juga di sini ada cerita tentang 7 pemuda. Nah, beliau ini ada pahlawan-pahlawan yang mempertahankan Gedung Sate. Nah, kita ntar dijelaskan langsung lewat film. Adik-adik semuanya senang nonton film nggak? Senang. Kita langsung ke bioskopnya Gedung Sate ya. Ada ruang audio visualnya. Nah, lorong dari Gedung Sate, museumnya seperti ini. Apa tuh? Kita di audio visual, kita nonton film. Nah, ruang audio visual ini ada 35 seat, jadi kalau ada adik kesini bisa nonton film. Nah, sekarang kita nonton film tentang 7 pemuda. Oke? Siap? Silakan menyaksikan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membuat bangsa Indonesia merasakan kemerdekaan sesungguhnya. Berbagai pihak ingin menguasai dan mengancam kedaulatan bumi pertiwi. Hari Sabtu, 24 November 1945, Bandung bergemuruh. Tentara Sekutu Gurkha dan Nika tiba dan mengepung Gedung Sate sebagai sasaran utama untuk menguasai kota Bandung. Situasi mencekam
Dan kegaduhan pun perlahan memecah keheningan menjadi ketegangan. Derap langkah Mars tentara sekutu serta mesin kendaraan perang meneror para pemuda di kota Bandung. Begitu masyarakat Bandung mendengar adanya tentara Gurkha Divisi Maratha 23, mereka bergidik. Gurkha, kumpulan tentara bayaran asal negara Nepal ini, terkenal bengis dan kejam. Pasukan ini bersenjatakan kukri, pisau melengkung khas Nepal yang sangat tajam dan kuat, dan mereka juga dilengkapi dengan senapan laras panjang asal Inggris, Lee Enfield. Banyaknya pasukan yang mengepung, serta suara yang semakin bergemuruh, membuat karyawan yang berada di dalam gedung sate semakin gelisah. Namun, tak ada kata mundur bagi 21 angkatan muda Kementerian Pekerjaan Umum saat itu. Para pemuda ini tak gentar dan bertekad mempertahankan gedung sate dari ancaman pasukan Gurkha atas nama kemerdekaan Republik Indonesia yang baru diproklamirkan harus dijaga, apapun resiko yang akan dihadapi. Perwakilan dari 21 pemuda Angkatan Muda Pekerjaan Umum hari itu mendatangi markas Majelis Dewan Perjuangan Priangan (MDPP) yang berlokasi di Gang Asmi, Kota Bandung. Mereka menyatakan ingin mempertahankan gedung sate dari tentara sekutu. Namun, Kepala MDPP saat itu, Sutoko, tak sependapat. Ia memberi arahan untuk segera bergabung, menyatukan kekuatan untuk mempertahankan kota Bandung Selatan. Namun, dengan keikhlasan serta tekad bulat, para pemuda berhasil meyakinkan Sutoko untuk memberikan persenjataan agar dapat mempertahankan gedung sate dari serangan pasukan sekutu. Setelah hampir 10 hari mengepung gedung sate, pasukan Gurkha dan Nika pun menyerbu masuk ke gedung sate. Baku tembak pun tak terelakkan. Ya, sebuah pertempuran tak seimbang. 21 pemuda terkepung oleh gabungan tentara sekutu, yaitu tentara Gurkha dan Nika. Namun, dengan sikap kesatria, mereka melakukan serangan balik pada tentara musuh. Walaupun dengan persenjataan seadanya, dan berhasil mempertahankan gedung sate selama 4 jam dari gempuran tentara sekutu. Pertempuran itu selesai ketika 7 pemuda gugur dan 14 dari 21 itu memutuskan untuk mundur. 7 tahun kemudian, pada tahun 1952, 3 dari 7 jasad pemuda itu ditemukan dalam sebuah lubang yang ditutup dengan batu yang terletak di halaman belakang gedung sate. Jenazah itu adalah Suhodo, Didi, dan Muhtarudin. Keempat jasad pemuda lainnya hingga saat ini belum berhasil ditemukan. Dan sebuah prasasti batu dibuat untuk mengenang perjuangan ketujuh pemuda itu. Sejak saat itu, tanggal 3 Desember ditetapkan sebagai Hari Bakti bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 7 pemuda, sebuah kisah tentang kebaktian pemuda yang rela berjuang hingga titik darah penghabisan demi keutuhan dan kedaulatan Ibu Pertiwi, Republik Indonesia. Oke, adik-adik semuanya gimana? Filmnya seru nggak? Seru. Seru, Pak. Seru, Kak. Nah, selanjutnya mantap kan ya? Iya benar. Jadi selanjutnya kita ada di augmented reality. Jadi kita Kemut. Suaranya. Itu suaranya kemut. Suaranya nggak ada. Kemut. Pak, suaranya kemut, Pak. Suaranya ke mute. halo, suaranya udah ada? Sudah. Ada, Kak. Udah ada, Kak. Udah ada, Kak. Jadi kakak ada di pembangunan gedung sate nih saat ini tuh. Jaka duduk di sini, terus ada orang di sana. Iya tuh.
Gini gaya-gaya ya. Ini tuh seolah-olah kita ada di pembangunan gedung sate tuh. Tuh. Kalau duduk di sini kakak jadi mandor. Ngobrol sama si bapak itu tuh. Oke, siap Pak, siap gitu. Keren tuh. Gitu. Jadi ini spot buat foto-foto, apalagi yang seneng Instagram. Iya. Langsung di gedung sate juga ada VR-nya. Nah, kita ke VR gedung sate, tapi saat ini belum bisa digunakan. Nah, ini virtual reality-nya. Nah, kita ada di balon udara. Kita bisa melihat pembangunan government base ribbon yang tadi itu kebangun semuanya. Jadi bisa dilihat lewat VR ini. Tuh. Terus sebelah sana juga ada Citarium. Nah, ini adalah bangunan-bangunan bersejarah yang ada di seluruh dunia. Tuh. Nah, mungkin kalau Museum Gedung Satenya materinya hanya segitu. Kita buka sesi pertanyaan aja. Teman-teman, adik-adik yang mau bertanya, silakan aja bertanya langsung. Halo, adik-adik. Boleh yang ingin bertanya, boleh ditanyakan kepada kakaknya. Ya, betul. ATT untuk 2 penanya terbaik akan ada hadiah dari Bapak Ibu gurunya. Nanti bisa diambil ketika ATT datang ke sekolah. Ada yang mau bertanya? Tio mau bertanya, Bu. Siapa? Ya, silakan. Boleh. Tio mau bertanya. Ya, siap. Atio ya? Iya, Bu. Ya, boleh Atio. Itu sirinanya kenapa setahun cuma 2 kali bunyiinnya? Iya. Kenapa 2 kali? Karena hanya untuk memperingati 2 acara itu saja. Kalau dulu itu tuh sirine ini digunakan untuk tanda bahaya gitu, tanda bahaya kalau ada pengumuman apa jadi pakai sirine itu kalau dulu. Kalau sekarang hanya 2 kali saja, hanya untuk memperingati hari kemerdekaan sama 3 Desember itu hari PU. Nah, kan sebelumnya fungsi dari gedung sate ini adalah gedung PU. Makanya dirayainnya dengan penyalaan sirine itu sendiri gitu. Jadi cuma 2 kali hanya untuk memperingati hari kemerdekaan sama hari PU. Gimana Kak Pio, Mas? Jelas? Oh iya Pak, jelas Pak. Ya. Ya, Tio, terima kasih. Ada lagi? ATT yang ingin bertanya nih. Ini dari Nova ya. Kenapa Bandung disebut kota kembang? Kedua, sampai saat ini hal istimewa atau peristiwa istimewa apa aja yang telah dicatat diabadikan di museum ini? Terima kasih, demikian pertanyaannya. Oke. Hal istimewa tentara Gurkha itu. Oh ya. Sama gedung ini pertama dipakai kantor. Maaf ya, tadi koneksinya lagi tersendat. Jadi kenapa kota Bandung disebut kota kembang? Karena pada saat itu, konon katanya ya, kenapa disebut kota kembang itu karena banyak sekali gadis-gadis cantiknya. Nah, kembang ini identik dengan wanita kota Bandung. Itu kenapa disebut kota kembang. Nah, salah satu terus peristiwa penting yang ada di Museum Gedung Sate ini adalah peristiwa yang tadi diceritain yang 7 pemuda. Itu yang tentara Gurkha menyerang Gedung Sate. Jadi cerita singkatnya itu dulu Gedung Sate ini sudah merdeka, pada saat Indonesia sudah merdeka, pengen direbut lagi oleh Belanda. Nah, orang yang mempertahankan Gedung Sate ini adalah orang-orang yang pekerja PU itu sendiri gitu. Jadi di sini menceritakan, Museum Gedung Sate ini menceritakan tentang mempertahankan Gedung Sate dari tentara Gurkha gitu.
satu hal lagi tahun 1980 Oke. baru dipakai. Bunda sudah jelas untuk jawabannya. Sudah ya Bun ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya atau dari Bapak Ibu gurunya mungkin ada yang ingin bertanya Bapak Ibu guru? Ya, silahkan Bu. Iya. Teteh masih ada yang boleh? Teteh boleh ditanyakan Teh. Kenapa jumlah sate yang ada di atas atap hanya ada 6? Iya, iya. Dia siapa namanya? Septiani. Kakak, mohon maaf ke unmute Kak. Kak. Oke. Kenapa Septiana ya? Kenapa buletan penangkal petir yang ada gedung sate ini ada 6? 6 ini merupakan pembiayaan dari gedung sate itu sendiri. Jadi ada 6. Jadi ibaratnya 6 itu 1 juta. Jadi 6 itu 6 juta. Jadi satu buletan itu 1 juta. 6 juta gulden. Gulden itu adalah mata uang Belanda. Gitu. Kalau di-convert ke rupiah itu setara dengan 45 miliar pada saat itu. Gitu. Jadi melambangkan pembiayaan gedung sate 6 buletan itu. Gimana Septia? Septi gimana? Ada lagi Septi yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu, terima kasih. Siap, mantap. Oh iya, diralat ya untuk yang tadi bertanya bukan Bunda Nova tapi AA Adit dari kelas 8. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau Teteh? Enggak. Pertanyaannya kapan Kak kira-kira gedung sate bisa dikunjungi secara langsung? Aduh. Nah, Kakak ke unmute lagi Kak. Jadi gedung sate ini kan nyatu sama gedung ini ya, gedung pemerintahan, Museum Gedung Sate. Jadi kita nunggu peraturan dari pemerintahan setempat dulu gitu Bu. Jadi kalau misalnya corona udah beres mungkin baru bisa offline gitu. Baik, langsung ke sini. Kakak buat ya, kita semua kecewa berarti Kak kalau gitu. Oke. Teteh ada lagi yang ingin bertanya? Ini kakaknya mumpung masih ada loh. Iya. Kalau udah nggak ada, nggak di sini. Teteh ada lagi yang ingin bertanya? Ya, enggak. Teteh ada lagi yang mau bertanya? Nama-nama 7 pemudanya siapa aja? Oh iya, Kak ada yang bertanya di chat. Nama-nama 7 pemudanya siapa saja Kak? Boleh. Kita bisa lihat lagi aja di sana. Oh iya boleh Kak. Ada foto-fotonya juga. Yang tadi disebutkan, tadi yang sudah ketemukan kan ada Didi, Suhodo, dan Muhtarudin. Nah, kalau yang belum diketemukan, ada 4 orang lagi. Itu ada Rio Susilo, Sujono, Subenget, sama Ranu. Nah, ini adalah foto-fotonya. Yang belum foto karena dulu belum ada identitasnya mungkin pada saat itu. Nah, ini orang-orangnya. Yang diketahui kan, yang ditemukan ada Muhtarudin, Suhodo, dan Didi. Gitu. Nah, ini senjata yang digunakan oleh tentara Gurkha. Ada Kukri sama Renfield. Gitu. Gimana? Masih ada yang ditanyakan? Bisa dipakai untuk umum. Iya. Ada pertanyaan nih Kak. Assalamualaikum Kak. Ya. Apakah bioskopnya bisa dipakai untuk umum? Oh, kalau bioskopnya nyatu sama ini ya museum, jadi belum bisa digunakan buat umum gitu. Fungsinya sama seperti museum gitu. Kalau museumnya udah buka, bioskopnya juga pasti udah buka gitu. Oke. Mungkin dari kakak, Ibu dari kakak masih ada pertanyaan atau? Masih ada pertanyaan, Teteh? Bahan-bahan dari bangunannya dan ornamennya itu berasal dari mana? Bahan-bahan bangunannya berasal dari mana? Dan ornamen. Iya. Dan ornamen. Ornamen. Kalau bahan-bahannya seperti dari bangunannya itu diambil dari, kalau batuannya itu diambil dari batuan Manglayang, dari Bandung Timur. Sedangkan
seperti atap itu diambil dari Kalimantan. Terus ada pencahayaan yang diambil dari Celtic Gas Law yang sebelah sini. Ini adalah pencahayaan dari bawah tanah. Nah, ini cuma displaynya. Aslinya setiap bangunan dari Gedung Sate pasti ada ininya. Ini kaca prisma. Diambil dari Skotlandia langsung. Terus ada, kalau tadi bangunannya kan diambil, besinya diambil dari Swedia ya. Seperti itu. Begitu. Oke. Gimana? Afati cukup ya? Cukup. Kakak itu ada yang tanya di chat. Ya. Kalau ya pertanyaannya, apakah Gedung Sate pernah ada pengeboman atau penyusupan? Bu, alhamdulillah ya Bu, sampai saat ini Gedung Sate ini aman. Jadi belum ada pengeboman, belum ada penyusupan. Jadi Gedung Sate sampai saat ini dan sampai ke depannya mudah-mudahan tetap aman. Gitu, ya, belum baik. Ada. Iya. Baik. ATT sepertinya pertanyaannya cukup ya. Iya. ATT ya. Oke, kalau oh iya. Pak boleh dibuka. Ada lagi Kak, ini pertanyaannya. Ya. Siapakah pencetus dari Gedung Sate? Pencetus dari Gedung Sate. Ini jadi awalnya terlahir dari sini. Pencetus. Nah, ini adalah pencetus Gedung Sate. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang berkontribusi untuk membangun bangunan Gedung Sate ini. Nah, salah satunya ini adalah Cornel Jane, ini membantu tentang pengairan Kota Bandung. Terus ada Lim Ago. Lim Ago ini adalah kontraktor yang ada di Bandung. Terus ada Profesor Jan Koper. Ini adalah rektor yang menggagas pembangunan dari Gedung Sate ini. Terus ada Hendrik Stillman. Beliau ini adalah seorang ilmuwan yang menyebutkan kota Bandung ini adalah kota yang strategis dan kota yang sehat menurut dia dibandingkan dengan kota Batavia pada saat itu. Gitu. Nah, mungkin itu adalah orang-orang yang berkontribusi besar untuk pembangunan atau pemindahan ibu kota pada saat itu. Gimana tuh Ibu? Oke. Baik. Oke. Ibu? Oke. Ya, ATT, karena memang kakak dari Museum Gedung Satenya masih ada schedule untuk selanjutnya. Iya. Jadi untuk pertanyaannya ATT cukup ya. Nanti kita lanjut lagi jika kita ada kesempatan. Semoga kita bisa berkunjung langsung ke Gedung Sate. Betul. Nanti kita bisa langsung bertanya kepada kakak yang ada di sana. Kakak mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Iya, dari kakak terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Barangkali ada kata-kata yang kurang mengena atau kata-kata yang kurang, mohon dia maafkan. Kalau dari kakak, jangan kapok main lagi, bisa reservasi lagi atau ajak teman-teman yang lain, bisa reservasi langsung ke Museum Gedung Sate karena dibukanya hampir tiap hari di jam kerja gitu. Bisa di share ke teman-teman kalian. Boleh gitu. Foto bersama terlebih dahulu ya? Boleh, siap. Boleh. Iya. Biasanya kalau dari kami suka ada gerakannya gini Bu. Museum seru gitu. Gimana Kak? Gimana? Museum seru gitu. Oh, museum seru Kakak. Museum seru. ATT boleh dilihat kakaknya. Nah, gitu. Tagline-nya kalau di museum gitu. Siap Bu? Baik. ATT, kita akan foto bersama. Foto yang pertama yang diberikan instruksi dari kakak, museum seru ya. Seru. Nah, nanti akan didokumentasikan, ditahan dulu tangannya ya. Kemudian yang kedua adalah museum selalu di hati. Tangannya di bahu sebelah kiri. Museum selalu di hati, gitu ya. ATT ya. Kita masuk ke sesi foto yang gerakan pertama.
Baik, 1, 2, 3. Museum. Boleh dinyalakan? Seru. Boleh dinyalakan ininya, mikrofonnya masing-masing. Iya. Oke, kita ulang ya. Kita ulang ATT ya. Museum Gedung Sate. Seru. Oke, 1, 2, Museum Gedung 3. Sate. Museum Gedung Sate. Seru. Museum Gedung Sate. Seru. Oke. Museum. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua, museum selalu di hati. Ya, ATT ya. 1, 2, 3. Museum selalu di hati. Ya, bagus.